Bahkan saya melihat tertawa itu tidak saja akhirnya sebuah spontanitas, tetapi skill. Ya, jadi skill bagaimana kita melatih mindset kita agar selalu bisa memandang suatu peristiwa itu sesedih apapun, seburuk apapun, akhirnya menjadi hal yang lucu yang bisa ditertawakan. Kedermawanan itu ketimbang sebuah gen bawaan. Kadang-kadang orang kan melihat, wah dia baik sekali itu karena bawaan. Menurut saya itu lebih banyak sesuatu yang bisa dipelajari. Om Swastiastu. Selamat siang Sobat Tumpu Keturunan TV, kita kembali lagi di program Talk on Point dan kali ini bersama narasumber yang sangat inspiratif dan sangat produktif tentunya. Jalan-jalan lihat beruang ke Australia, selamat siang Dr. Arya. Selamat siang Dila, terima kasih pantunnya keren kali. Baik Dr. Arya, terima kasih. Apa kabar hari ini dokter? Baik Dila, terima kasih sudah diundang dan saya mengucapkan salam juga ya buat Civitas Tah Empu Kuturan. Ya. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Arya yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini, untuk sharing sama kita di sini, Dokter. Baik, Sobat Tumpu Keturunan TV, Dr. Arya ini mungkin sudah tidak asing lagi ya bagi kita semua, bagi masyarakat Buleleng. Saat ini Dr. Arya menjabat sebagai Direktur di RSUD Kabupaten Buleleng dan juga dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Kartausada ya, Dokter. Rumah Sakit Kartausada, dan selain itu beliau juga merupakan pendiri Yayasan Sesama yang bergerak di bidang kemanusiaan dengan konsep Tatuam Asi. Luar biasa sekali, selain menggeluti bidang kesehatan dan sosial, Dr. Arya ini juga aktif menulis. Dr. Arya juga aktif menulis dan tentunya dengan berbagai topik, khususnya terutama topik kesehatan, Dr. Arya, terutama topik kesehatan yang terbit di salah satu media digital dalam filosofi sehat yaitu Tatkala ya. Jadi sampai saat ini dokter sudah menerbitkan 5 buku dan yang terakhir ada Sehat Ketawa ala Dr. Arya yang kemarin terbit di Singaraja Literary Festival ya. Jadi itu yang akan kita sharing hari ini dokter, kita akan berbagi cerita. Sudah siap ya dokter? Oke, selalu siap ya. Kalau literasi ya semangat aja. Dari dulu pingin diundang sama Stah Empu Kuturan, tapi akhirnya dapat juga nih undangannya. Oke, dari dulu katanya udah menunggu undangan ya dokter untuk sharing dan soalnya akhirnya kan teman-teman dari sini sering interaksi juga kan, artinya di Mahima atau di tempat lain kan tadi ketemu. Iya kebetulan kita udah beberapa kali ketemu ya dokter. Betul. Tapi kita baru bisa sharing hari ini bertemu di Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja dan suatu kebanggaan juga bagi kita bisa ada Dr. Arya di sini sebagai narasumber, kita sharing-sharing dan Dr. Arya sudah yang pengalaman yang paling mengesankan bagi saya pribadi ya, Dr. Arya bisa di sela-sela kesibukan sebagai seorang dokter, kemudian bergerak di bidang sosial dan aktif menulis. Dokter aktif menulis. Nah itu mungkin nanti dokter bisa sharing-sharing ya gimana cara dokter membagi waktu di sela-sela kesibukan itu masih sempat-sempatnya nulis kayak gitu. Oke dokter, kita akan bahas buku tentang Sehat Ketawa ala Dr. Arya ya, buku yang kelima yang udah terbit. Tapi kita di sini sharing aja, kita cerita aja secara umum buku yang sudah dokter terbitkan itu. Dan kalau kita bahas ketawa tentu kita harus bahagia, harus senyum. Harus senyum supaya kita juga bisa menebarkan kebahagiaan sama Sobat Empu Kuturan TV yang lagi nonton. Oke dokter, ada sebuah quotes dari pepatah Yahudi nih yang mengatakan bahwa sebagaimana sabun bagi tubuh, demikian pula tawa bagi jiwa. Wah ini quotes yang sangat menarik ya saya rasa. Gimana dokter, itu dianalogikan seperti kita ketahui ya, dianalogikan sebagai sabun. Yang kita tahu sabun itu setiap hari kita gunakan untuk mandi, untuk membersihkan tubuh. Sekarang tawa itu dianalogikan seperti itu bagi jiwa kita dokter. Gimana dokter menanggapi quotes itu, ini saya rasa sangat menarik nih. Ya saya sepakat ya, bahkan saya melihat tertawa itu tidak saja
akhirnya sebuah spontanitas, tetapi skill. Ya, jadi skill bagaimana kita melatih mindset kita agar selalu bisa memandang suatu peristiwa itu sesedih apapun, seburuk apapun, akhirnya menjadi hal yang lucu yang bisa ditertawakan atau komedi. Ya, bahkan ada memang quote juga yang sangat menarik bahwa komedi itu adalah bisa saja tragedi ditambah waktu. Kita pernah menghadapi kesialan di suatu saat, nah itu kita bisa jalani dengan baik. Kemudian seiring berlalunya waktu, sekarang kita bisa mengingat kesialan itu sebagai sebuah komedi, suatu hal yang lucu gitu. Tetapi kalau kita bisa melatih diri terus-menerus, saya katakan tadi sebuah skill, nah kemudian kita tidak hanya akan gembira atau tertawa atau tersenyum saat menghadapi kejadian yang membahagiakan, tapi juga kita bisa bagaimana kemudian bersikap mudah, ringan, easy going terhadap sesuatu yang bagi kebanyakan orang atau secara umum adalah kesialan atau musibah mungkin itu. Caranya bagaimana ya? Caranya kita memang harus mendalami suatu kejadian, bahwa kejadian itu pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba dan tanpa alasan. Itu semua terjadi peristiwa itu dengan alasan. Sehingga seperti Dila tadi bahwa bagaimana kemudian kita membuat tawa itu atau seperti sabun itu kita gunakan sehari-hari. Karena secara medis sudah jelas sekali korelasi antara perasaan senang, tertawa, senyum, bahagia itu dengan kesehatan. Ya, jadi dia bisa memacu endorfin dalam tubuh yang membuat sistem organ kita, jaringan dalam tubuh kita bekerja lebih baik dan optimal gitu. Baik, terima kasih Dokter Arya. Jadi gimana kita mengubah suatu kejadian peristiwa yang menyakitkan, mungkin yang mengecewakan itu tragedi menjadi komedi. Dan katanya tertawa itu adalah obat yang paling murah ya Dokter. Betul. Kenapa Dokter? Ya, karena seperti tadi saya mengatalogkan dengan kasih ya, berbagi dengan sesama, misalnya seperti Dila singgung tadi, saya bersama Yayasan Sesama, kedermawanan itu ketimbang sebuah gen bawaan. Kadang-kadang orang kan melihat, wah dia baik sekali itu karena bawaan. Menurut saya itu lebih banyak sesuatu yang bisa dipelajari. Boleh dibilang itu akan dimiliki oleh orang-orang yang cenderung IQ-nya tinggi ya, atau itu lebih dekat justru sebetulnya dengan intelektual. Jadi tidak sekedar bawaan saya misalnya pintar nyanyi, bawaan pintar nulis atau pintar nari, tapi sebetulnya itu bisa dilatih semua, termasuk kegemaran untuk berbagi. Itu sesuatu yang bisa dilatih. Dan kenapa tawa merupakan harga obat yang begitu murah dan bermanfaat ya, karena kita tidak mesti ke dokter, tidak perlu kendaraan, tidak perlu diresepkan oleh dokter. Dila nanti untuk mengatasi sakit ini tolong ketawa 3 kali ya gitu, jam sekian 3 menit gitu. Jadi kan tidak perlu. Jadi semakin sering tertawa semakin baik. Cuman hati-hati jangan tertawa sendiri gitu. Nah itu juga nanti akhirnya ke dokter juga. Itu gitu. beda arti jadinya ya, beda arti ketawa terus setiap hari. Ya minimal ketawa ada sebabnya lah gitu. Walaupun bagi orang lain itu tidak lucu, tetapi kita bisa karena melatih diri untuk melihat peristiwa itu menjadi hal yang unik, yang lucu dan menarik. Ya nggak apa-apa ketawa. Yang minimal kita bisa menjelaskan ada alasan. Tapi kalau ketawa tanpa alasan, nah itu coba nanti lebih diperiksakan gitu. Nanti takutnya memang memerlukan dokter beneran nanti. Karena ketawa jadi malah diperiksakan ya dokter ya. Betul, Jadinya niatnya mau komedi malah jadi sakit gitu karena kebanyakan ketawa. Bahkan ketawanya tanpa sebab seperti itu. Jadi kalau kita mengalami masalah, terus kita lagi sedih misalnya dokter, ketawa itu kan menunjukkan suatu keberanian gitu kita untuk survive, bahwa kita bisa melawan masalah yang kita hadapi itu. Jadi sengaruh itu ya dokter, seberapa berpengaruh sih dok, misalnya nih dokter lagi menangani pasien atau lagi visit pasien yang lagi sakit.
apa yang dokter katakan pada mereka, apa yang dokter lakukan gitu loh, sehingga mereka bisa bahwa oh ternyata sakit itu kita sakit nggak cuma butuh obat itu ya, obat yang dokter katakan tadi secara medis, tapi lebih dari itu dokter kita perlu. Ya Dila, jadi kenapa saya berani menyampaikan ini karena saya pelakunya. Saya melakukan hampir setiap hari saat saya berinteraksi dengan pasien. Perlu diketahui, psikologi pasien itu adalah psikologi yang suram, yang gelap, yang penuh kecemasan. Jadi alangkah baiknya kita tidak masuk ke ruang itu dan ikut menggelapkan suasana. Mohon maaf nih, walaupun bukan merupakan kecenderungan umum, faktanya ada beberapa di antara kita dokter yang justru semakin membuat pasien takut. Mungkin bukan maksudnya untuk menakut-nakuti ya, tetapi memang karena gaya menyampaikan informasi medis itu terlalu formal dan sangat saintifik. Jadi itu membuat pasien kadang-kadang justru menjadi lebih berat penyakitnya. Kalau saya misalnya ingin membawa perubahan ruang dari ruang yang tadi menjadi ruang yang ringan-ringan saja. Satu contoh misalnya pasien, dok saya kok terus nyeri kepala saya nggak hilang-hilang gitu. Oh santai Pak, ntar saya kasih obat ya biar hilang kepalanya gitu misalnya. Itu kadang membuat dia sedikit kaget tapi kemudian dia ketawa senyum gitu ya. Tentu saya harus memiliki dasar bahwa sakit kepala Bapak ini memang didasari oleh penyebab-penyebab yang sangat simpel, tetapi bagi pasien ini terlalu dianggap serius sehingga dia justru merasakan rasa sakit itu berlipat-lipat beratnya. Padahal saya yakin dari dasar-dasar diagnosis yang memiliki ini kasus yang sederhana aja sebetulnya, tapi dia membawa terlalu berat. Tapi pada kasus-kasus yang serius memang penyebabnya ada pendarahan otak, tentu saya tidak bisa akan berbicara seperti itu. Nah, jadi saya selalu mencari peluang bagaimana agar seperti tadi misalnya pasien bisa keluar dari ruang-ruang yang suram itu. Mirip misalnya seperti salah satu cerita di Sehat Ketawa ala Dr. Arya itu, saya kunjungan pada pasien yang sedang dirawat seorang ibu. Saya senang karena saya lihat makanannya habis, piringnya bersih itu. Wah ini bagus Bu, progresnya Ibu, rasanya bisa cepat pulang. Tapi ternyata bapaknya lapor, maaf dok, itu istri saya makannya belum banyak, sedikit sekali, saya loh yang ngabisin tadi. Oke kalau gitu bapak boleh pulang gitu misalnya. Jadi bukan ibunya boleh pulang, bapaknya saya persilakan pulang itu. Mereka nggak apa-apa, malah mereka ketawa gitu. Dan ibunya kemudian berusaha biar makan lebih banyak nih, besok biar bisa diizinkan pulang. Karena saya ngasih syarat yang gampang aja. Kalau ibu bisa menghabiskan makanan di piring itu atau minimal 2/3, ibu boleh pulang. Gitu. Tapi jangan bapak yang ada CCTV di sini, saya bilang gitu. Itu contohnya ya Dila ya. Ya baik, terima kasih dokter Arya, lucu ya. Jadi dengan cara-cara sederhana kayak gitu dokter, jadi kita bisa dokter bisa mengeluarkan pasien dari ruang yang tadi dokter bilang menyeramkan itu. Yang kadang-kadang kan kita kedoktrin ya dokter, maksudnya pikiran kita ke distract jadinya kan sama yang dengan cara penyampaian, sakitnya kayak gini, akhirnya semakin kita semakin takut, akhirnya semakin sakit kayak gitu. Jadi luar biasa banget. Nah tadi udah disebutkan juga salah satu contohnya ya di buku Sehat Ketawa ala Dr. Arya itu. Berarti di buku Sehat Ketawa ala Dr. Arya ini lebih banyak mengulas tentang bagaimana interaksi dokter dengan pasiennya. Lalu apa dokter yang melatar belakangi kenapa dokter semangat banget untuk buku ini gitu loh. Dari judul aja udah menarik nih, Sehat Ketawa ala Dr. Arya. Berarti Dr. Arya punya tips tersendiri untuk membuat para pasien ini tertawa. Dan bahkan ini sebetulnya edisi kedua ya, karena di buku kedua saya, kan ada 5 buku nih yang saya sudah terbitkan. Buku yang kedua itu isinya hampir sama dengan buku kelima ini, kalau itu judulnya Obat Bagi Yang Sehat. Gitu. Jadi orang yang sehat itu dalam tanda kutip perlu obat juga agar dia tidak mudah jatuh sakit. Ya obatnya ya ketawa gitu. Untuk mempertahankan kesehatan. Betul, untuk pencegahan. Jadi judul buku yang kedua itu adalah Obat Bagi Yang Sehat. Ada subtitlenya itu Kisah-kisah konyol ala dokter. Gitu. Jadi sekali lagi saya ingin melihat suatu peristiwa dari sisi komedinya, walaupun itu tragedi gitu. Satu contoh di buku itu yang tidak
terlalu ansih komedi, tragedi sebetulnya, tapi membuat orang mau tersenyum, mau sedikit sedih boleh. Saya bersama Yayasan Sesama, saya pernah kunjungan melihat lansia jompo gitu ya, dan dia dikeluhkan oleh warga sesak dan menghubungi Yayasan Sesama. Saya datang bersama teman-teman dokter, itu sebetulnya masih di sekitar kota. Ya saya lihat memang kondisinya bengkak gitu. Dan salah satu pertanyaan kalau kita ingin mengetahui penyakit jantung itu adalah pasien ini enaknya tidur dengan berapa bantal. Ya, jadi kalau kita lihat orang yang bengkak itu salah satu kemungkinan penyakitnya jantung. Dan itu bisa dikonfirmasi hanya dengan satu pertanyaan sederhana. Jadi teman-teman jangan mengira medis itu yang harus canggih-canggih, itu enggak. Ada hal yang kita gunakan untuk sebagai tools ya, sebagai cara. Kalau orang penyakit gagal jantung, dia pasti akan bantalnya perlu tinggi-tinggi. Setengah duduk, bahkan harus duduk kadang-kadang biar enggak sesak. Tapi kalau kita yang tidak punya penyakit jantung, tidur dengan satu bantal aja sudah nyaman, atau bahkan tanpa bantal. Orang yang gagal jantung tidak mungkin dengan satu bantal atau bahkan tanpa bantal. Apalagi tanpa bantal, dia harus perlu bantal yang tinggi-tinggi. Saya tanya, Ibu kalau tidur bantalnya berapa? Jawabannya tahu nggak Dila? Apa? Berapa dokter? Gimana? Saya tidak punya bantal. Oh. Jadi memang karena orang yang sangat tidak mampu. Nah, bahkan untuk pertanyaan yang digunakan menanyakan penyakit sekalipun dia nggak bisa jawab karena dia nggak punya. Nah, ini hal yang mungkin di sisi komedi itu menjadi hal yang lucu ya, tapi di satu sisi tragedi. Nah, akhirnya apa obatnya? Obatnya adalah saya kasih obat jantung dan bantal. Karena dia nggak punya bantal, jadi yayasan membantu ibu ini, keesokan harinya kita bawakan obat yang dibutuhkan dan kita kasih bantal. Nah, itu satu contoh bagaimana melihat sesuatu tragedi yang sebetulnya ada sisi komedinya gitu. Nah, kemudian karena masih banyak nih, bahkan setelah dirilis buku kelima ini saya masih punya beberapa cerita yang saya simpan aja. Siapa tahu suatu saat kemudian bisa diterbitkan lagi, lagi dokter. ya. Nah, jadi seperti Dila bilang tadi, buku yang kelima ini Sehat Ketawa ala Dr. Arya itu ya hampir 90% adalah hal-hal lucu yang saya dapatkan dari saya melihat interaksi saya dengan pasien dengan perawat dengan saya, dan itu saya rasa bisa diterima oleh masyarakat karena mereka juga senang bahwa medis itu rupanya bisa lucu, bisa membuat ketawa, tidak selalu sedih. Satu contoh sebelum nanti Dila membahas yang lain. Satu contoh interaksi saya dengan perawat misalnya. Suatu pagi saya visite, saya ketemu perawatnya perutnya gede. Ya, perut gede berarti kan hamil ya. Ya, saya kayak orang blow on aja. Suster, kok kenapa perutnya kok gitu? Dia ternyata pintar jawab karena dia menghadapi orang yang sedikit saya ini sedikit gila-gilaan lah gitu kan, dokter yang perawatnya udah tahu ya dokter gitu ya, dia tahu tipikal perawatnya saya. Udah tahu. Iya dok, ini gara-gara suami saya sakit mah katanya. Loh kok bisa suaminya sakit mah, ibu yang membesar perutnya? Iya dok, karena sakit mah suami saya sering sekali kumat tiap malam pasti suami saya kumat sakitnya. Mah, ayo mah. Gitu. Kemudian dia ngelus-ngelus perutnya, ya akhirnya ini dah jadinya katanya. Perawatnya nggak kalah lucu dari dokternya. Ketularan kan? Ketularan ya. Jadi obrolan di medis tuh nggak selalu menyeramkan dokternya, karena yang kita tahu selama ini kan kayak, aduh ketemu dokter, ketemu perawat, bahasanya ini pasti berat gitu loh. Tapi kalau kita lihat dari buku yang Dokter Arya tulis, dari esai-esai Dokter Arya yang sudah terbit, ternyata medis nggak semenyeramkan itu gitu loh. Apalagi Dokter Arya kan menulisnya dengan gaya bahasa yang ringan, yang gampang mudah dipahami seperti itu. Ada nggak sih dok selama menangani pasien tuh hal yang paling berkesan itu apa sih dok? Maksudnya satu hal yang benar-benar dokter nggak bisa lupain gitu loh, interaksi sama pasien, dan sampai saat ini masih, wah ini nih pasien yang waktu itu kayak gini gitu. Dari kita memandang dari sisi sehat ketawa ala Dokter Arya ini ya, hal-hal yang lucu itu tapi sangat berkesan sekali. Sebetulnya banyak ya, sulit dipilih, tapi ada beberapa yang membuat saya terkesan, terutama menghadapi pasien lansia.
pasien usia lanjut. Jadi kalau pasien usia lanjut, saya selalu tanya, Ibu waktu zaman Belanda sudah besar ya gitu, atau zaman Jepang. Nah kalau dia bilang sudah gede, sudah besar waktu zaman Jepang, saya pasti minta dia nyanyi lagu Jepang. Lagu-lagu itu, karena saya tahu dulu di desa saya punya kakek yang pintar nyanyi Jepang. Karena waktu itu banyak prajurit Jepang datang ke desa dan melatih pemuda di desa kan ya. Dan ibu ini bisa menyanyikan lagu Jepang, hebat sekali. Terus saya tanya, Bu, kok sehat sekali, apa rahasianya? Oh dia bilang, Dok, karena kemana-mana saya jalan kaki, nggak pernah naik Honda gitu. Kemana-mana nggak pernah naik Honda. Walaupun suami saya punya Honda dan anak-anak saya juga punya banyak kendaraan sekarang yang berhasil. Kemana-mana saya jalan kaki ke pasar. Lalu saya jawab, wah sama dong dengan ibu saya, Nek. Ibu saya juga kemana-mana nggak pernah naik Honda gitu. Ibu dokter ini ya suka jalan kaki. Enggak, sepeda motor bapak saya Yamaha soalnya, saya bilang gitu. Nah itu saya dipukulin sama dia, Dokter dipukul sama pasien sama itu? Nenek itu ya. Nenek dan keluarganya semua ketawa. Karena dia ketipu gitu kan sama saya. Dia sudah berharap sekali punya grup gitu ya, yang sama-sama pejalan kaki gitu. Tapi saya tipu dia bahwa ibu saya tidak pernah naik Honda juga karena kendaraan bapak saya Yamaha gitu. Jadi nggak ada Hondanya itu. Dia jengkel tapi dia sambil ketawa gitu. Habis itu saya pulangkan ya, karena sudah bisa mukul saya berarti kan sehat. Luar biasa sekali ya ceritanya. Ya. Oke, dokter, kan dokter sering menghibur pasien nih, bahkan ada interaksi sempat lama sama ibu lansia tadi. Tapi yang saya baca di salah satu esai dokter itu sering terburu-buru. Dan itu memang yang biasa kita lihat, yang sering saya perhatikan juga. Dan kebetulan saya udah baca esainya, saya udah tahu alasannya ternyata sekarang, karena waktu itu sempat saya berangkat dari rasa penasaran itu, kebetulan dokter mengulas itu dan akhirnya saya baca. Tapi yang jadi pertanyaan saya adalah, gimana dokter bisa menyempatkan waktu untuk berinteraksi sedemikian rupa, membuat lelucon dengan pasien dokter gitu loh, di tengah kesibukan dokter, dan apalagi dengan stigma yang dokter ini selalu terburu-buru kalau meriksa pasiennya saat visit gitu dokter. Ya Lila, jadi saya juga pernah menulis kenapa tulisan dokter jelek gitu ya, kemudian kenapa terburu-buru itu warga pingin tahu sebetulnya, pembaca masyarakat, ada nggak alasan yang, karena kan spekulasi banyak ya, misalnya tulisan jelek itu karena dokter merahasiakan obatnya segala macam. Nah itu saya ulas dalam esai saya di Tatkala, kenapa dokter tulisannya jelek gitu. Kemudian termasuk kenapa dokter terburu-buru itu sebetulnya jawabannya hampir sama ya alasannya, karena ini kembali ke statistik ya. Jadi rasio dokter di Indonesia dengan jumlah pasien belum imbang. Kalau WHO memberi standar 1/1000, kita masih 1/2000, 3000-an. Ya, cuman beberapa tempat seperti di Bali, di Jakarta dan di Yogyakarta yang cukup mendekati standar itu. Itu membuat dokter ingin cepat. Sebetulnya maksudnya baik ya dokter, karena dia punya praktek di 3 tempat dan dia ingin menyelesaikan semua pelayanannya. Jadi apalagi pasien kadang-kadang dalam pengalamannya tahu ini pasien stabil, jadi nggak perlu banyak cerita lah. Tapi itu tidak bisa dong diterima begitu saja oleh pasien, karena pasien ingin perhatian. Makanya saya sekarang di RSUD Buleleng itu berusaha sekali menghilangkan 3 stigma pelayanan dokter di rumah sakit pemerintah dan juga perawat, yaitu judes, lelet, dan jorok. Itu yang berusaha saya ubah. Nah kemudian pertanyaan Dila tadi, bagaimana sudah buru-buru, sudah banyak kerjaan, bagaimana mengatur waktu buat nulis. Kadang-kadang terus terang saya juga nggak percaya kok saya bisa menerbitkan 5 buku ya, saya sendiri juga kapan saya nulis gitu. Karena kan kerja jadi direktur itu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kemudian saya jam 5 itu praktek di klinik Sahabat sampai jam 9, jam 10 malam. Ya mungkin di sela-sela itu ya saya menulis
Lantas kenapa saya bisa melakukan? Kuncinya adalah passion. Jadi saya mengajak siapapun, rekan-rekan semua termasuk Civitas di Setahun Bukuturan, kita mesti memiliki hobi dan passion. Passion itu adalah panggilan jiwa di mana kita bisa melakukan sesuatu itu dengan dedikasi yang kuat. Sebab itu energi terbesar menurut saya. Jadi kalau kita mengembangkan kepedulian dengan suatu kejadian, kemudian panggilan jiwa kita ingin menuliskannya itu, saya rasa dalam 1 jam kita bisa menulis sebuah esai. Atau sekarang saya bisa menulis cerpen dalam beberapa jam juga bisa gitu. Karena memang hobi itu harus dijaga dengan baik. Bukan berarti hanya hobi, katakanlah di bidang saya melayani pasien kemudian menulis, tapi seorang pemancing misalnya atau fotografer, kalau dia kepeduliannya terasa kemudian mengumpulkan banyak hal yang menarik, ditulis. Kalau memang gaya penulisan belum baik sebagai seorang penulis, ada tuh Mahima yang membantu misalnya sebagai editor, minimal kita memberikan kontennya, itu penekanan-penekanan di mana daya tariknya. Saya rasa ini kemauan saja untuk menulis, masalah waktu, kesempatan itu menjadi hal nomor 2. Tapi yang pertama saya rasa kemauan yang dikuatkan oleh passion yang datangnya dari hobi. Saya rasa setiap orang punya hobi. Bahkan orang yang hobi gosip pun bisa dibukukan sebetulnya. Kenapa enggak kan? Lihat gosip dari sisi yang menarik, yang kemudian justru lucu dan itu tidak menyakiti siapapun gitu. Mau dibuat nggak nih Dok bukunya? Mungkin saja nanti. Ya. Ditunggu ya. Gitu, ya. Oke, luar biasa sekali. Jadi harus ada kita dari punya passion dulu ya dokter. Kalau kita udah punya passion, mau sesibuk apapun kita selalu punya waktu untuk melakukan hobi kita gitu. Oke dokter, kita balik lagi ngomongin ketawa ya. Tadi dokter udah menjelaskan gimana sih mengatur waktu dari kesibukan dokter, masih bisa membuat lelucon, masih bisa menghibur pasien, bahkan dengan tidak terburu-buru gitu loh, berusaha menghilangkan stigma itu. Nah dokter, kalau kita ngomongin ketawa nih, setiap hari kan kita selalu ketawa. Tapi di beberapa kasus, di beberapa yang terjadi di realitanya, kadang-kadang orang tuh ketawa bisa sampai nangis loh Dok, ya kan? Bisa sampai berlinang air mata. Itu normal nggak Dok dari secara medis? Itu gimana Dok penjelasannya? Saya rasa psikologi itu unik memang ya. Jadi ketika endorfin kita tinggi, itu bisa saja dalam bentuk tertawa, senyum, bisa juga dalam bentuk tangisan. Jadi ada kemudian suatu titik di mana menghubungkan garis kebahagiaan, kesenangan dengan haru gitu. Jadi sebetulnya poinnya sama, cuman ekspresi orang bisa kemudian melampaui batas ambangnya, kemudian dia menangis. Itu menangis bahagia, tidak selalu karena kesedihan gitu. Jadi basicnya berbeda karena endorfin. Sementara orang kalau marah kemudian menangis, ngamuk, itu adrenalin, hormon yang ada dalam tubuh, dan itu yang membuat penyakit sebetulnya. Sementara endorfin sendiri adalah antioksidan yang menyehatkan. Walaupun ekspresinya bisa juga menangis gitu ya, itu tetap suatu manifestasi rasa senang atau bahagia. Kan mirip sekali dengan kalau kita bicara baik tapi sebetulnya menyudutkan, kan ada orang seperti itu. Ya, kamu rajin sekali, jam 12 siang belum bangun gitu misalnya. Majas ya, itu pakai kan majas. Ya seperti itu modelnya. Kan dalam tubuh juga akan ada peristiwa-peristiwa seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa senyum, tertawa itu tidak sesuatu hanya bersifat spontan, tetapi ada baiknya kita kalau mau sehat itu dipelajari sehingga dapat melihat suatu peristiwa dari sudut pandang yang lebih baik. Gitu. Oke, jadi kita belajar untuk melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang yang positif dulu ya dokter. Kayak kembali di topik awal kita tadi yang dokter juga sempat bilang kan kalau kita bisa mengubah tragedi itu menjadi komedi. Tapi itu kan bukan satu hal yang mudah dokter, apalagi untuk kita masyarakat yang kita awam ya, nggak tahu tentang medis, penjelasan secara medis itu bukanlah satu hal yang mudah loh dokter. Gimana dokter bisa meyakinkan pasien atau kita masyarakat umum bahwa itu adalah suatu hal yang bisa dipelajari? Makanya itulah kenapa saya bilang itu boleh dibilang skill ya. Akhirnya menjadi budaya. Sama halnya kalau kita menyetel atau mode otak kita
berbau horor misalnya, menyukai hal-hal yang goib gitu ya. Kadang-kadang diajak kemana dia selalu bisa menangkap aura-aura itu, karena dia sudah melatih, menyetel mindsetnya dia ke arah itu. Kalau kita sekarang kalau bisa lihat semua persoalan dengan ringan, dengan lucu, menjadi komedi, itu nanti kita akan dibawa ke arah sana. Bukan berarti kemudian kita kurang ajar, enggak gitu ya. Tapi kita tahu ukuran-ukurannya seperti apa. Saya misalnya di rumah sakit di ruang perawatan bisa membuat hal yang lucu dari nama misalnya. Misalnya, "Dok, ini pasiennya hari ini gulanya tinggi, Dok, 400 itu. Siapa namanya, Bu?" "Tiang Loh Manis, Dok." "Nah, itu dah Ibu, namanya Loh Manis kan tinggi gulanya, kemanisan Ibu," gitu. Itu hal yang biasa saya lakukan dan dia ketawa aja gitu, enggak apa-apa. Ini kan tragedi sebenarnya gula darahnya tinggi, tapi dengan cara begitu cair dan dia bisa mudah menerima edukasi yang kita berikan gitu misalnya. Itu satu contoh. Dan seperti pertanyaan tadi, banyak hal yang kita bisa pelajari kemudian menjadi skill kita dan itu bermanfaat. Ya, ini menjadi berat seperti dia bilang tadi karena pembicaraan kita ini sebetulnya adalah unsur-unsur filsafat sebetulnya. Ya, dan filsafat itu terus terang ya Dila, sebetulnya tidaklah sesuatu yang hanya kita dapatkan di bangku kuliah yang serius sekali. Kalau Dila pernah dengar misalnya kelompok humor Sri Mulat itu misalnya, itu sebetulnya mereka filsafat yang praktis gitu. Ya, atau misalnya Dharma Wacana, khotbah, itu sebetulnya kan filsafat dalam teori. Tetapi komedi, hal-hal lucu hari-hari yang kita tangkap walaupun itu dari tragedi, nah itu adalah filsafat praktis. Itu ya. Bagian dari filsafat juga Filsafat ya, sebetulnya Dokter. ya. Oke. Jadi terjawab sudah tantangannya, maksudnya berat tapi masih bisa diselipkan juga dengan humor Dokter ya Bisa. untuk meyakinkan itu. Ya. Nah, selama Dokter buat konten kesehatan itu pernah nggak Dok ada kayak kendala-kendala gitu? Karena kan konten kesehatan itu kan luas banget kalau kita berbicara masalah kesehatan. Apakah ada kendala dalam pembuatan konten itu Dokter, baik cerpen, esai gitu? Ya, tentu saja kendalanya akan banyak ya karena seakan-akan kita ini harus menjembatani suatu ruang yang tadi yang suram, yang cemas, yang cenderung gelap ke ruang-ruang yang simpel, mudah, ringan gitu. Tapi saya memiliki referensi karena satu contoh beberapa novelis terkenal Indonesia itu dokter. Mirawi Margate itu penulis angkatan 80 70-an, jadilah belum ada. Kalau saya waktu itu masih sekolah menengah pertama gitu, sudah membaca tulisan mereka. Atau misalnya idola saya untuk cerita-cerita detektif, Sherlock Holmes itu, Sir Arthur Conan Doyle itu kan seorang dokter juga. Artinya kita memiliki hobi, kemudian ada passion. Saya tadi katakan passion ini adalah energi yang luar biasa besarnya, yang membuat orang kadang-kadang seperti tadi, kok bisa ya gitu. Passion inilah sehingga saya bisa mengambil cara-cara yang dilakukan oleh Margate, Mirawi, kemudian Sir Arthur Conan Doyle, bagaimana dia menulis sesuatu yang ribet, kemudian dalam persepsi masyarakat menjadi sesuatu yang mudah. Jadi sekali lagi kita harus terus belajar sih sebetulnya gitu ya. Oke, dapat saya simpulkan berarti Dokter kendalanya itu adalah yang paling sering dialami bagaimana membahasakan sesuatu yang berat itu Dokter ya menjadi bahasa yang ringan, bisa dipahami gitu loh, dibaca juga gampang, orang ngerti gitu. Artinya bahasa-bahasa medis yang berat itu bisa diubah, kemudian gimana dokter bisa mengeluarkan pasien itu dari ruang-ruang gelap yang mereka anggap menyeramkan menjadi sebuah hal yang bisa dipelajari, skill, bisa ketawa gitu ya. Ya, jadi saya mendapatkan manfaat ganda ya. Saya harus mengakui bahwa banyak di antara kami yang edukasinya tidak sampai ke pasien karena masih menggunakan terminologi medis yang agak sulit dipahami. Nah, kemudian dengan saya misalnya berusaha menulis,
dengan bahasa yang lebih mudah, dan itu pendekatannya tidak hanya bahasa nasional, saya juga sering mengaitkan dengan kultur budaya. Kemudian edukasi saya itu mudah diterima di satu sisi yang lain hobi saya menulis juga semakin banyak bahan, karena bahan di dunia medis itu seperti Dila bilang tadi tidak terbatas jumlahnya, banyaknya. Kalau kita misalnya mendalami bagaimana perang batiniah seorang pasien, kemudian seorang wanita yang lama tidak hamil tiba-tiba saya dapatkan hamil padahal dia ngerasa dirinya sakit mah. Nah itu juga akan menjadi suatu materi yang luar biasa baiknya dan banyaknya untuk bisa ditulis. Nah jadi itu ada dua hal yang saya dapatkan dengan memasuki hobi ini. Pertama, edukasi medis itu lebih mudah diterima oleh masyarakat. Yang kedua, saya mendapatkan materi yang semakin banyak. Ini suatu cerita yang tidak selalu komedi ya, tapi tragedi yang mengharukan. Jadi ada seorang sepasang ya, suami istri yang sudah menikah 7-8 tahun kalau tidak salah, sudah berusaha untuk program tapi nggak hamil-hamil. Nah suatu saat datang ke tempat saya, yang menjadi pertanyaan kenapa mesti ke tempat saya gitu. Tapi karena memang keluhannya mah, ini udah 2 bulan dong istri saya mah nggak sembuh-sembuh gitu. Coba saya USG ya, takutnya ada yang lain gitu, dan ternyata saya dapatkan janin di dalam kandungannya. Iya. Awalnya saya khawatir ngasih tahu gitu, enggak apa-apa, atau mungkin ini belum karena muda ya, belum bersuami istri seperti itu saya sampaikan. Kemudian karena medis harus menyampaikan secara objektif, maaf Bu ini bukan mah, tapi ternyata saya USG ada janin, ada bayi. Itu kebahagiaan yang luar biasa, mereka berpelukan menangis di depan saya gitu. Artinya seperti saya bilang tadi, ketika saya kemudian mulai hobi untuk menulis dan menerbitkan buku, yang seperti ini justru menjadi materi yang sangat penting. Nah ketika saya belum menggeluti dunia penulisan ini, yang seperti ini akan lewat begitu aja, menjadi hal yang gak penting. Nah akhirnya saya memiliki kesimpulan, peristiwa itu menjadi penting kalau kita menganggap penting. Nah kenapa saya tertarik di sastra, karena itu. Karena sastra membuat kita selalu bisa mengambil jalan tengah atau keseimbangan. Jadi hal yang buruk sekalipun, yang sederhana sekalipun, yang bagi orang tidak ada gunanya, kita bisa muliakan dia karena sudut pandang kita. Tapi hal-hal yang terlalu bombastis seperti sekarang dengan era digital banyak yang viral itu, kita juga bisa menganggap itu bukan sesuatu yang seperti itu mungkin biasa aja sebetulnya. Jadi semua kita bisa bawa ke area tengah-tengah sehingga kita bisa tetap melihat semua dengan fair dan objektif gitu. Oke, dokter, ada dua yang bisa dirasakan ketika menekuni bidang sastra ini ya. Selain edukasi juga ada banyak materi-materi baru yang tentunya menarik ya. Mungkin setiap kali dokter bertemu pasien dengan berbagai keluhan, kayaknya itu bisa diangkat menjadi cerita yang menarik gitu loh. Apalagi tadi kisah yang katanya tadi sepasang sebelum suami istri ya, suami istri yang datang kemudian itu diangkat menjadi cerita. Kan itu ilmu baru juga bagi pembaca. Ada, oh ternyata ada juga yang mengalami seperti ini gitu. Jadi tergantung persepsi kita penting atau enggaknya suatu peristiwa itu, bagaimana kita memandang peristiwa itu. Luar biasa banget ya. Dokter, bener nggak kalau ketawa itu bikin awet muda? Iya dong, karena pertama secara anatomi kan ketawa membuat wajah kita gerak ya, gerak kan, pipi, otot-otot wajah itu bergerak. Jadi kan tidak mungkin orang kalau ketawa itu gini kan, kaku diam, tapi pasti akan dinamis dan mobile gitu. Itu yang pertama. Jadi membuat secara anatomikal otot-otot di wajah kita bergerak, berolahraga gitu. Nah, kemudian yang kedua ya tadi, dia menginduksi neurohormonal ya, sistem saraf yang kemudian memacu rilisnya hormon endorfin tadi. Nah, itu sangat memperbaiki kerja sistem organ kita sehingga menjadi efektif, denyut jantung menjadi lebih baik, sistem saraf menjadi lebih bagus, lebih peka gitu. Jadi dua itu saja sudah membuat orang kemudian harus yakin bahwa tertawa itu korelasinya kuat dengan kesehatan gitu. Dan langsung secara otomatis orang yang suka ngamuk-ngamuk marahan itu sakit,
terutama penyakit metabolik karena dia akan mengaktifkan adrenalin dan stres hormon steroid. Makanya pada sebuah edukasi saya datang suatu tempat, mereka bertanya, "Dok, apa saja sih yang membuat serangan jantung?" Tanya penanya kepada saya, audiens. Saya jawab, orang yang kena serangan jantung itu ditentukan oleh pekerjaannya. Gitu. Dan itu membuat mereka penasaran, wah jangan-jangan saya seorang guru atau seorang tentara atau seseorang pedagang atau petani atau polisi dan sebagainya. Karena kan di sana heterogen pesertanya. Saya bilang bisa. Jadi bahkan seorang dokter pun bisa kena serangan jantung. Semua profesi ini, guru, polisi, tentara, dokter, perawat, petani, bisa mengalami serangan jantung kalau kerjaannya marah-marah. Gitu. Di garis bawahi ya, semua berpotensi bisa menyebabkan serangan jantung kalau kerjaannya marah-marah, makan-makan, dan tidak suka jalan-jalan gitu. Artinya tidak suka olahraga jalan kaki. Marah-marah, makan-makan, jalan-jalan. Kurang jalan-jalan. Kurang jalan-jalan. Jadi harus banyak jalan-jalan, banyak healing. Betul. Oke, dokter luar biasa banget, katanya ketawa. Emang bener ya ternyata bisa bikin awet muda. Pasti. Dan ternyata selama ini saya kira itu hanya sebuah unpopular opinion gitu, hanya sebuah masa sih emang ada hubungannya dengan medis seperti itu. Oke dokter, tadi kan kita udah bahas ya, ketawa ternyata emang bisa bikin awet muda, kemudian ngilangin stres juga bisa kan. Sepenting itu ketawa dalam kehidupan kita sehari-hari gitu loh, tapi tanda kutip lagi, ketawa jangan ketawa sendiri, nanti akhirnya diperiksakan ke dokter, seperti itu. Dokter mungkin boleh dong sepatah dua patah kata untuk Sobat Empu Keturunan TV, untuk kita semua edukasinya tentang ayo kita ketawa. Dokter mempersuasi nih Sobat Empu Keturunan TV biar bahwa mindsetnya itu ketawa emang sepenting itu untuk kita setiap hari. Oke, jadi saya ingin menyampaikan satu take home message ya. Be kind, stay kreatif. Nah, gitu. Jadi kreativitas itu, apalagi civitas ya di staf Empu Keturunan ini anak muda semua, hanya akan terkatalisasi jika feeling kita kuat, ringan, senyum dan tertawa. Tanpa itu kreativitas tidak akan muncul. Bahkan orang yang mengalami masalah musibah, kesialan itu akan baru muncul kreativitasnya kalau dia bisa melihat itu sesuatu yang dari sudut pandang komedi, sehingga dia bisa kemudian duduk menuliskannya. Oleh karena itu, ketawa, senyum itu selain memudahkan kita untuk stay kreatif tadi dan tentu saja menjadi baik ya, itu juga akan tetap menjaga kesehatan kita, entah itu orang sakit yang kemudian lebih mudah healingnya, atau kita yang masih sehat ini untuk mencegah sakit karena dia akan menjaga kita dengan hormon endorfin itu tadi. Oke, berarti PR kita adalah bagaimana kita memandang sesuatu itu dari hal yang positif dulu ya dokter. Bagaimana kita memandang sebuah tragedi itu menjadi sebuah komedi, itu yang jadi tugas kita sekarang. Karena seringkali ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami musibah, kita nggak berani keluar dari zona itu gitu. Kita nge-stuck di sana. Seakan-akan kita paling malang, hanya diri sendiri mengalami dan orang lain tidak pada bahagia semua. Itu yang kadang-kadang merasa paling paling sedih, paling tersakiti, paling tidak beruntung, paling sial. Ya sehingga itu memacu hormon adrenalin tadi itu ya, menimbulkan penyakit. Stres hormon katanya. Maka dari itu Sobat Empu Keturunan TV coba senyum dulu dong semuanya. Kita senyum dulu, ketawa dulu semuanya. Oke. Jadi ketawa itu sehat Sobat Empu Keturunan TV. Jangan lupa untuk kita belajar seperti yang Dokter Arya bilang tadi, bagaimana kita memandang sesuatu ini menjadi hal yang positif dulu ngelihatnya, jangan baru kena masalah dikit, kena musibah dikit, udah langsung jatuh terpuruk, merasa paling gagal, merasa paling sakit gitu ya dokter ya. Oke, itu dokter Arya sudah berbagi tips, kemudian bagaimana mengatur waktu. Kalau ada yang merasa kok saya selalu sedih, kayaknya saya kurang beruntung ketimbang teman-teman yang lain gitu, bisa baca buku saya yang pertama.
Di situ sebetulnya kumpulan bagaimana pengalaman saya yang sangat berat di pedalaman waktu pertama menjadi dokter, dan banyak yang membaca merasa lebih bersyukur setelah membaca buku itu. Di Ya, sekalian pedalaman, promosi ya. dikit nih. Merayakan ingatan ya dokter? Merayakan bukunya? ingatan kisah seorang dokter melanglang di pedalaman Kalimantan. Oke, Gitu. melanglang di pedalaman Kalimantan. Ini jangan lupa nanti mungkin kita bisa baca bukunya ya untuk mencari, oh ternyata seperti ini loh, mengubah sudut pandang kita juga. Oke, Dokter Arya, terima kasih banyak ya. Kita sharing banyak sama kita di sini. Mungkin closing statementnya dokter? Ya, sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada segenap Civitas Buku Turan. Di podcast ini saya bisa berbagi terkait buku kelima saya, Sehat Ketawa ala Dokter Arya, dan juga beberapa buku yang sudah saya buat. Sekali lagi saya mengajak Civitas di sini selalu semangat melihat sesuatu secara positif, kemudian tragedi menjadi komedi. Dengan demikian kita bisa kreatif dan sehat. Makasih Dila. Oke, terima kasih Dokter Arya. Itu closing statement dari Dokter Arya. Semoga Dokter Arya jangan pernah bosan untuk menginspirasi kita semua, jangan pernah bosan untuk berbagi konten-konten kesehatan untuk kita semua, dan jangan pernah bosan kalau diundang lagi ya suatu saat. Semoga kita bisa collab lagi di Setahun Bukuturan Singaraja ini. Oke, Sobat Bukuturan TV, terima kasih sekali kita sudah sharing-sharing tentang Sehat Ketawa ala Dokter Arya. Mungkin nanti yang penasaran sama esai-esainya Dokter Arya, cerpennya, bisa lihat di kolom Filosofi Sehat di Tatkala ya dokter, bisa di Filosofi Sehat. Itu aja dulu hari ini, terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat apa yang kita bagi hari ini. Burung pelikan, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Akhir kata kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.